Baik, terima kasih rekan Esi yang berada di Studio Pro 1 RRI Palembang. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat, pendengar RRI, pemirsa YMA TV dimanapun Anda berada, dan juga Jemaah Masjid Agung Palembang di sore hari ini pada tanggal 9 Maret tahun 2025 atau bertepatan di 9 Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam siaran menanti waktu berbuka puasa yang disiarkan dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Adapun rangkaian acara sore hari ini sudah kami siapkan untuk menemani persiapan berbuka puasa Anda. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan bersama tausiah, selanjutnya pengajian kitab suci Al-Quran, dan tiba waktunya nanti akan masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang menandakan tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Baik para pendengar RRI, pemirsa YMA TV dan juga Jemaah Masjid Agung Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segera kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman M. Nur MA. Tentunya pada sore hari ini tausiah yang mengambil tema kemuliaan Ramadan, dan langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Sulaiman M. Nur MA dan juga kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pemirsa YMA TV dan pemirsa TVRI Sumsel yang dimuliakan Allah, beserta para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hadir berkumpul bertemu bersilaturahmi kita di majelis rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan nikmat kita. 9 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Maret 2025. Alhamdulillah, pertemuan ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian dan jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, pada saat membahas tentang Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran, pengarang kitab tersebut menyatakan Al-Quran dinamakan sebagai kitab mulia ternyata karena salah satu syaratnya terpenuhi. Apa itu? Karena Al-Quran mempunyai nama yang banyak. Sehingga para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, pemirsa yang terhormat, dalam Islam sesuatu yang mulia ternyata harus memiliki nama yang banyak. Mari kita saksikan atau mari kita lihat, kita bahas sama-sama apa yang ada dalam ajaran kita Islam. Semuanya ternyata sesuatu yang mulia. Kita mempunyai Tuhan yang kita sebut dengan Allah. Kita nyatakan bahwa Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, karena Allah Tuhan kita memiliki 99 nama yang terangkum dalam Asmaul Husna. Bahkan dalam rangkaian doa Jausan Kabir ada 100 bait doa, yang di setiap 100 bait doa tersebut termaktub 5 sampai 9 nama Allah. Sehingga dari 100 bait doa Jausan Kabir tersebut minimal terkumpul 1100 nama Allah. Allah Tuhan kita mulia. Mengapa? Karena Allah Tuhan kita memiliki nama yang banyak. Kedua, kita mempunyai nabi. Ada 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul tersebut, ternyata
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu nabi yang mulia. Karena nabi kita memiliki nama atau asma yang banyak. Jika Bapak Ibu jemaah sekalian yang pernah melaksanakan haji dan atau umroh, mari kita kenang kembali pada saat kita memasuki Masjid Nabawi, akan menuju Raudhah, ziarah ke makam Nabi. Dari pintu pertama, dari pintu masuk sampai pintu keluar, di dinding sebelah kanannya akan terlihat nama-nama Nabi. Dan ternyata Nabi kita mempunyai nama yang banyak. Dan akhirnya Nabi kita salah satu, bahkan bisa dikatakan satu-satunya Nabi yang mulia. Kita mempunyai bacaan. Allah menurunkan 4 kitab suci di muka bumi ini. Dari keempat kitab suci tersebut, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil dan Al-Quran. Ternyata hanya Al-Quran yang mempunyai nama yang banyak. Coba kita cari apa nama lain dari Taurat. Tidak kita temukan. Coba kita tanya apa nama lain dari Zabur. Juga tidak kita temukan. Begitu juga pada saat Injil. Injil hanya Injil namanya. Namun pada saat turun ke Al-Quran, Al-Quran menjadi kitab mulia karena Al-Quran mempunyai nama yang banyak. Al-Quran dinamakan Al-Quran, terambil dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Al-Quran mempunyai makna bacaan. Oleh karena itu, membaca Al-Quran disunnahkan dan ibadah bagi kita umat Islam. Al-Quran dinamakan dengan Al-Huda, petunjuk, karena Al-Quran 30 juz berisikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda. Pembeda yang dimaksud adalah pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Ini Al-Quran. Al-Quran juga dinamakan dengan Ar-Rahmah, Kitabur Rahmah, karena Al-Quran menjadi rahmat bagi orang yang membacanya. Al-Quran mempunyai nama Asy-Syifa, yang maknanya adalah penyembuh atau kesembuhan. Dengan Al-Quran berapa banyak kita saksikan orang-orang akan tersembuhkan dari penyakitnya. Al-Quran dinamakan juga dengan Alkitab. Alkitab maknanya mushaf Al-Quran yang terkumpul menjadi atau di dalam satu kitab. Itulah Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama yang banyak dan akhirnya Al-Quran, kitab suci umat Islam, menjadi kitab suci yang mulia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pemirsa YMA TV dan TPRI Sumsel, jemaah sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kita turun kepada bulan. Bulan di dalam Islam itu ada 12 bulan. Berawal dari Muharram, berujung dengan Zulhijjah. Di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Ramadan ternyata mengalahkan kemuliaan, kehebatan bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Namun bulan Rabiul Awal yang sering kita lakukan dan kita laksanakan maulid, peringatan maulid, paling tidak hanya terdengar 2 namanya. Dinamakan dengan bulan Rabiul Awal, dinamakan dengan bulan maulid. Namun pada saat bulan Ramadan, Allahu Akbar,
Ramadan akhirnya menjadi bulan mulia. Mengapa menjadi bulan mulia? Salah satu di antaranya, bulan Ramadan mempunyai asma atau nama yang banyak. Bulan Ramadan dinamakan Syahrul Ramadan, karena di bulan Ramadan ini kita ditempa untuk menjadi manusia yang keluar nantinya menjadi insan muttaqin. Bulan Ramadan nama lainnya adalah Syahrus Siyam, bulan puasa, karena salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dinamakan dengan Syahrul Ibadah karena di bulan Ramadan kita umat Islam mengisi waktu 24 jam dalam satu hari tersebut dengan memperbanyak ibadah. Bulan Ramadan dinamakan dengan Syahrus Jaza, di bulan di mana Allah memberikan pahala. Allah sendiri yang akan memberikan pahala tersebut. Bahkan di dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "As-shaumul li wa ana ajzi bi." Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Ini kemuliaan Ramadan. Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, petunjuk pembeda bagi umat Islam. Sehingga di bulan Ramadan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrul Qiyam, bulan di mana kita menghidupkan malam-malam dengan ibadah, sehingga kita saksikan dan mungkin kita sering mengikuti bagaimana di malam hari setelah melaksanakan salat Isya kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, dan itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan selain bulan Ramadan. Para pendengar sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah, jemaah yang kami muliakan, inilah kemuliaan yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Begitu hina kita jika pada saat kita umat Islam sekarang ini sedang berada di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana Allah kumpulkan begitu banyak kemuliaan. Subhanallah, di dalam bulan Ramadan kita berada di bulan yang mulia. Di dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, kitab yang mulia. Di dalam bulan Ramadan bahkan kita menyembah Allah, Tuhan yang mulia. Di dalam bulan Ramadan juga kita mengerjakan amalia-amalia sunnah yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata Nabi kita pun adalah Nabi yang mulia. Begitu hina orang-orang yang kemudian menjadikan Ramadan seperti bulan-bulan biasa yang tak ada artinya sama sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal ats. Berapa banyak dari umat manusia yang dia melaksanakan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, namun hanya mendapatkan lapar dan haus. Kita tidak mau meninggalkan Ramadan sebagaimana orang-orang yang disebut oleh Nabi tadi. Kita merasakan kelaparan, kita merasakan kehausan, tapi kita tidak mendapatkan ibadah, pahala, manfaat yang luar biasa dari kemuliaan yang terkandung di bulan Ramadan ini. Para pendengar, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, jemaah sekalian yang dihormati Allah, kemuliaan Ramadan
kemuliaan yang tak akan ada di bulan-bulan lain. Maka maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Sehingga salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Ibadah. Kita manfaatkan hari-hari kita, waktu-waktu kita, jam-jam kita, itu waktu untuk beribadah. Kita tingkatkan. Selama ini barangkali kita hanya melakukan hal-hal yang wajib saja di bulan Ramadan. Kita tingkatkan yang wajib itu dan kita tambah dengan amaliyah sunnah. Bulan Ramadan adalah juga bulan sedekah. Di bulan Ramadan kita akan saksikan dan kita akan lihat, bahkan kita sendiri pelakunya, kita sering memberikan sedekah, empati terhadap orang-orang sahabat teman kita yang lain. Inilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sebagaimana kita ketahui 114 surah, ada satu surah yang mulia, yakni surah Al-Fatihah. Dari 114 surah tersebut, ternyata surah Al-Fatihah termasuk surah yang mulia karena memiliki nama yang banyak. Dinamakan surah Al-Fatihah karena artinya sebagai surah pembuka. Al-Fatihah letaknya di awal, pembuka dari Al-Quran. Dinamakan surah As-Sifa atau penyembuh. Berapa banyak di antara kita sering menyaksikan, bahkan kita termasuk pelakunya, untuk menyembuhkan rasa sakit kita awali dengan Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan surah Ad-Du'a karena dari 7 ayat di dalam Al-Quran ada satu ayat di mana itu adalah doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika ingin memahami Al-Quran, maka pahami surah Al-Fatihah. Orang yang memahami surah Al-Fatihah, hakikatnya dia akan memahami Al-Quran. Mengapa demikian? Karena hakikatnya Al-Quran itu terbagi dari 3. Menceritakan siapa itu Allah, menceritakan itu siapa itu manusia, apa tugas manusia, dan akhirnya menceritakan bagaimana 2 golongan manusia. Inilah hakikat Al-Quran yang tebalnya 30 juz, 114 surah tersebut. Bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrul Rahmah karena dengan bulan Ramadan ini rahmat dan kasih sayang Allah turun kepada kita. Coba kita ingat kembali, di luar bulan Ramadan kita makan dan sarapan pagi, kemudian pergi ke kantor, pergi ke tempat kita bekerja dan berdagang. Jam 9 pagi kita sudah menyantap makan dan minuman. Kemudian jam 12 kita pun minta dan ingin makan siang. Namun di bulan Ramadan, coba kita lihat, Allah menurunkan rahmat bagi mereka yang berpuasa. Maka pada saat kita berpuasa, tepat diawali dengan beduk subuh. Dari waktu subuh berjalan sampai jam 7 pagi, perut kita tidak meminta makan. Kemudian terus berjalan sampai jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 11 pagi, bahkan sampai detik ini. Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang berpuasa, bagi kita yang berpuasa. Maka pada saat ini kita tidak akan minum dan makan. Mengapa demikian? Karena Allah dampingi kita dengan rahmatnya Allah. Inilah bulan Ramadan. Oleh karena itu,
para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, mari kita semua manfaatkan waktu kita di bulan Ramadan. Jangan sampai waktu kita di bulan Ramadan ini berlalu sia-sia. Jadikan diri kita yang berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana hari kemarin kita dengar dan kita saksikan bagaimana pembicara di sini mengisyaratkan, mengkiaskan kepada kita apa itu puasa. Kita manusia berpuasa dan ternyata juga ada hewan-hewan yang berpuasa. Ada hewan ular berpuasa. Hewan ular berpuasa, niat dan hajatnya untuk berganti kulit. Ular sebelum berpuasa dipanggil namanya dengan ular. Jalannya merayap, mencari makan dengan cara menggigit, memakan dengan cara memangsa dan membilat. Inilah ular. Ular termasuk hewan yang ditakuti dan dibenci oleh manusia. Ular pada saat berpuasa ingin ganti kulit, maka ular akan melingkar di satu tempat, menyendiri di satu tempat selama 1 bulan bahkan sampai 3 bulan. Ular tidak makan, tidak minum dan tidak merusak aktivitasnya agar ular bisa mendapatkan kulit yang bagus. Selama itu ular tidak mengganggu, tidak makan, tidak minum, dan tidak merusak apa yang di sekitarnya. Setelah ular berganti kulit, namanya pun tetap dipanggil ular. Jalannya pun masih tetap merayap. Ular termasuk hewan yang masih ganas. Ular termasuk hewan yang mengganggu. Inilah ular pasca puasa. Beda dengan binatang ulat. Ulat luar biasa. Waktu menjadi ulat dan namanya dipanggil dengan nama ulat, ulat itu tidak berpuasa. Ulat mengganggu. Semua yang dihinggapi itu tempat yang tidak enak dan jorok. Ulat hinggap di tanaman, maka dari daun dimakan, dari kemudian ke ranting dan berakhir dengan batangnya. Ulat kemudian berubah menjadi kepompong karena ulat ingin merubah diri, tak mau menjadi hewan yang terus dibenci. Ulat di dalam kepompong berpuasa. Selama di dalam kepompong menjaga diri agar tidak melakukan aktivitas. Dan terakhir, ulat berubah menjadi seekor kupu-kupu. Tak lagi berjalan merayap. Ulat tersebut terbang. Dan dari beberapa hadis Nabi menyatakan ternyata ular tempatnya di neraka, sedangkan kupu-kupu tempatnya di surga. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadi hewan ulat yang berpuasa ingin merubah diri, yang berpuasa ingin menjadi manusia yang akan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi puasa kita. Allah jadikan ibadah puasa kita selama ini menjadi ibadah puasa yang benar-benar akan menjadikan kita muttaqin, orang-orang yang bertakwa, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhasil dan hanya tempatnya di surga. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru kita dengarkan bersama tausiah bersama Ustadz Sulaiman M. Nur MA dengan tema kemuliaan Ramadan. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi bisa mempertebal iman kita pada sore hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Melanjutkan acara kita sore hari ini, segera akan kita dengarkan bersama lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama kori kita Ustadz Haji Muklis Bakri SHG MM, dan juga akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 159
dan nantinya untuk waktu maghrib Balai Kota Palembang dan sekitarnya akan masuk tepat pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat, menandakan tiba waktunya berbuka puasa. Dan yang bertugas sebagai muezzin nantinya ada Ustadz Bribtu Muhammad Arif Rafli. Akhirnya saya Riadai beserta tim yang bertugas dan juga seluruh pengurus Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka dan selamat berbuka puasa bila tiba saatnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالحها تعيدوا واعتدلوا استووا صفكم للصلاة رحمكم الله. Luruskan, dapatkan sok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة أعوذ بك من
سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجب الدولة والإبادة وإلى كافة المسلمات والمؤمنين من أفضل السلامة والبركة والعناية والمغفرة والمعونة ولدفع البلاء لهذه الجماعة شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ونيتنا وركوعنا وقعودنا وجلوسنا وتشهدنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وأهل العبادة واجعلنا من المسلمين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعاءنا ونيتنا ومقصودنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سلمنا وأهلنا في حياة الدنيا والآخرة سلمنا وأهلنا من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.